Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Nur Aji M.Pam selaku dosen pengampu mata kuliah Fitokimia. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum dari mata kuliah Fitokimia. Untuk anggota kelompoknya ada Meliana Indriana, Florentina Marcia Cindy, Alis Mujadilah, Nuzul Rizky Fajria, dan Dila Delima Anggraini. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Dila Delima Anggraini. Kepada Dila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, hasil ekstraksi dari metode maserasi. Rendemen ekstraksi kumis kucing menurut Parmakoper Herbal Indonesia edisi 3 tidak kurang dari 8,7%. Namun, dalam praktikum kali ini, hasil rendemen yang didapat adalah kurang dari 8,7%. Rendemen yang diperoleh yaitu sebesar 2,9% yang menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan ketentuan di Parmakope Herbal Indonesia edisi 3. Besar kecilnya rendemen dapat dipengaruhi oleh keefektifan dalam proses ekstraksi. Hal ini disebabkan karena simplisia yang akan dimaserasi tidak dihaluskan terlebih dahulu, karena derajat kehalusan simplisia yang digunakan sangat mempengaruhi. Semakin halus simplisia yang akan digunakan pada metode maserasi ini, maka akan semakin banyak rendemen yang dihasilkan. Dan ketepatan perbandingan pelarut yang digunakan juga sangat mempengaruhi lama pengadukan, lama pemanasan, dan menghindari terjadinya proses kejenuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya hasil ekstraksi metode infusa. Untuk hasil ekstraksi ini tidak dihasilkan rendemen dikarenakan tidak dilakukan sampai tahap pemekatan. Karena jika dilakukan sampai tahap pemekatan, maka ekstrak akan sudah ditumbuhi oleh bakteri ataupun fungi. Karena faktor menggunakan pelarut air dalam intensitas waktu yang lama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meliana. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya ada reflux. Jadi hasil rendemen ekstra kental dengan metode reflux adalah sebesar 1,12 gram. Dengan persen rendemen sebesar 2,24%, hasil rendemen tersebut tidak memenuhi persyaratan Farmakope Herbal tahun 2017 yang menyatakan ekstrak kental yang baik memiliki persen rendemen sebesar 10% dan tidak kurang dari 8,7%. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Florentina. Kepada Florentina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk saya akan menjelaskan metode ekstraksi solitasi. Metode ekstraksi solitasi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara pemanasan. Larut yang digunakan akan mengalami sirkulasi dibandingkan dengan cara maserasi. Ekstraksi solitasi memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi. Ekstraksi dengan menggunakan metode solitasi memberikan hasil ekstrak yang lebih tinggi karena pada cara ini digunakan pemanasan yang diduga memperbaiki kekuatan ekstrak. Berdasarkan hasil solitasi yang telah dilakukan, mendapatkan hasil rendemen ekstrak kental sebesar 0,73 gram dengan persen rendemen sebesar 2,95%. Hasil rendemen tersebut tidak memenuhi persyaratan Farmakope Herbal tahun 2017 yang menyatakan ekstrak kental yang baik memiliki persen rendemen sebesar 10% dan tidak kurang dari 8,7%. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Florentina. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulannya didapat hasil rendemen ekstraksi terbesar
terdapat pada metode sokletasi. Yang terkecil terdapat pada metode reflux. Karena sokletasi ini mengalami sirkulasi dibandingkan dengan cara maserasi dan reflux. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nuzulul Rizky Fajriah. Kepada Nuzulul, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada hasil uji parameter ekstrak. Yang pertama ada uji gulangan senyawa yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, polifenol, tanin, saponin, dan steroid. Untuk hasil yang didapatkan pada uji alkaloid itu aktif, yang menandakan tidak terdapat pendapat. Untuk flavonoid, yaitu didapatkan hasil positif flavonoid dikarenakan pada lapisan amil alkohol terdapat warna jingga. Kemudian untuk hasil pemeriksaan dapatkan yaitu positif. Akan terdapat dan mencapai 5 cm dan tidak hilang setelah penambahan asam klorida. Kemudian untuk hasil tanin didapatkan hasil negatif yaitu tidak adanya perubahan warna. Kemudian untuk hasil pemeriksaan steroid didapatkan hasil negatif dengan hasil berwarna coklat. Kemudian untuk hasil pemeriksaan polifenol didapatkan hasil negatif, yaitu tidak terdapat endapan. Kemudian selanjutnya ada hasil destilasi. Pada pengujian destilasi Simplicia daun sirih, digunakan beras Simplicia sebanyak 50 gram, kemudian minyak yang dihasilkan tidak terdapat minyak asiri dan tidak terdapat rendemen. Selain itu, minyak yang dihasilkan yaitu berwarna kuning bening dan memiliki aroma khas daun sirih. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi rendemen yang dihasilkan pada proses minyak asli daun sirih, di antaranya beberapa faktor tersebut seperti bahan baku, seperti ukuran bahan, umur panen, perlakuan penyulingan, kemudian metode destilasi seperti persebaran uap, tekanan uap, dan suhu. Menurut penelitian Gunther tahun 1922. Selain itu, kehilangan minyak yang terjadi selama proses payunan dan pengeringan, hal ini disebabkan karena pada bahan yang kadar airnya berkurang atau habis, maka bahan akan menjadi kering dan proses hidrodifusi tidak akan berlangsung seperti yang terjadi pada daun segar. Menurut penelitian Gunther tahun 1987. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nuzulul. Selanjutnya akan disampaikan oleh Florentina. Kepada Florentina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan susut pengeringan. Untuk susut pengeringan merupakan salah satu parameter non-spesifik yang bertujuan untuk memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Parameter susut pengeringan pada dasarnya adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius sampai berat konstan, yang dinyatakan sebagai nilai persen. Pada penentuan parameter susut pengeringan, ekstrak etanol daun kumis kucing dilakukan hanya pada rentang waktu tertentu, yaitu selama 1 hari pengovenan, dipertimbangkan dari waktu praktikum yang terbatas, diperoleh nilai susut pengeringan sebesar 83,07% yang tidak memenuhi syarat farmakope herbal, di mana pada ketentuan besar kadar susut pengeringan tidak boleh lebih besar dari 10%. Karena faktor waktu yang dilakukan pada proses praktikum, massa yang dapat hilang karena pemanasan ini meliputi molekul air, minyak atsiri, dan pelarut etanol. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Florentina. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, hasil uji parameter ekstrak selanjutnya adalah kadar sari larut air dan kadar sari larut etanol.
Untuk penetapan kadar senyawa terlarut dalam pelarut air dan etanol ini bertujuan sebagai perkiraan banyaknya kandungan senyawa-senyawa aktif yang bersifat polar atau larut dalam air dan bersifat non-polar atau larut dalam etanol menurut Saifuddin tahun 2011. Kemudian pada prosesnya, residu dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot tetap. Hitung kadar dalam persen sari larut air dan etanol menurut Depkes RI tahun 2008. Tetapi pada kenyataannya, penetapan kadar senyawa larut air dan etanol ini dilakukan dalam rentang waktu 1 hari pengovenan saja, dikarenakan waktu praktikum yang terbatas sehingga tidak bisa sampai diperoleh bobot tetap. Pada ekstrak daun kumis kucing, kadar senyawa yang larut dalam pelarut air dan etanol masing-masing sebesar 82,7% dan 17,8%. Jauh memenuhi ketentuan farmakope herbal yang diakibatkan oleh faktor waktu pengovenan tersebut. Hasil yang diperoleh ini memperlihatkan bahwa senyawa dari daun kumis kucing lebih banyak larut dalam air dibandingkan dengan etanol. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa polar yang terkandung dalam daun kumis kucing jauh lebih banyak dibandingkan dengan senyawa non-polarnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meliana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dila. Kepada Dila, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, rendemen pada praksi ekstrak merupakan perbandingan jumlah praksi yang diperoleh dengan jumlah ekstrak yang digunakan. Semakin besar rendemen praksi ekstrak, maka semakin banyak jumlah senyawa yang terekstraksi antar pelarut. Berdasarkan hasil praksinasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak kental kumis kucing menggunakan metode maserasi diperoleh hasil bahwa kandungan terbesar adalah senyawa polar yang ditunjukkan oleh hasil rendemen praksi air sebesar 60,65%. Kemudian selanjutnya, senyawa yang bersifat semipolar yang ditunjukkan oleh hasil rendemen praksi etil asetat sebesar 16,95% dan senyawa yang terkecil adalah senyawa yang bersifat tidak polar yang ditunjukkan oleh hasil persen rendemen N-heksan sebesar 5,26%. Maka dapat disimpulkan bahwa isolat pada kumis kucing lebih spesifik pada pelarut air yang bersifat polar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk hasil uji kromatografi kolom untuk fraksi 1 sampai ke fraksi kelipatan 20, itu lama-kelamaan hasilnya akan menjadi berwarna bening. Setelah beberapa hari disimpan, larutan yang di dalam vial sudah menguap seluruhnya dan hanya menyisakan kerak hijau di bagian dalam vial saja. Kemudian untuk kelipatan 5 akan dilakukan uji parameter ekstrak selanjutnya yaitu uji KLT. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meliana. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh selanjutnya ada hasil uji KLT. Jadi untuk kromatografi adalah teknik pemisahan dua atau lebih senyawa atau ion dengan cara distribusi senyawa tersebut di antara dua fase, yang satu bergerak dan fase yang lainnya diam. Jadi untuk pada pengujian KLT tidak terlihat adanya titik analit, hanya terlihat standar taninnya saja, sehingga tidak dapat dihitung nilai RF. Retention faktornya. Faktor retensi dapat dihitung menggunakan rumus RF sama dengan jarak yang ditempuh analit atau jarak yang ditempuh eluent. Nilai RF yang baik adalah berkisar 0,2 sampai 0,8. Dihitung RF setiap titik analitnya, kemudian dihitung RF dari standar taninnya.
Jika terdapat hasil RF yang sama pada titik analit dan standar tanin, maka pada analit tersebut merupakan senyawa tanin yang terpisah dari campuran hasil ekstraksi. Maka kesimpulan titik analit ekstrak etil asetat kumis kucing tidak teridentifikasi sehingga tidak dapat dihitung nilai RF-nya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Meliana. Kepada Meliana, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk kesimpulan dari hasil uji parameter ekstrak, untuk uji kandungan kimia daun kumis kucing, positif mengandung senyawa flavonoid dan saponin. Untuk uji parameter ekstrak fraksi, konsentrasi persen terbesar yaitu terdapat pada fraksi air yang menandakan isolat pada daun kumis kucing lebih spesifik pada pelarut polar. Untuk uji susut kering didapatkan hasil 83,07%, di mana massa yang hilang meliputi molekul air, minyak atsiri, dan pelarut etanol. Kemudian pada uji parameter kadar sari didapat hasil paling terbesar pada kadar sari larut air yang menandakan bahwa banyak senyawa polar yang terkandung dalam ekstrak daun kumis kucing. Kemudian pada pengujian parameter ekstrak destilasi tidak didapatkan rendemen, dengan kata lain tidak menghasilkan minyak atsiri. Kemudian pada ekstrak kromatografi kolom, yaitu pada fraksi lanjutan, hasil warna yang terkandung lama-kelamaan akan menjadi bening, di mana karena sudah tertampung senyawa kimianya di fraksi-fraksi sebelumnya. Kemudian pada uji parameter ekstrak terakhir, yaitu uji KLT, tidak teridentifikasi adanya tanin pada ekstrak daun kumis kucing. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Meliana. Selanjutnya, hasil ekstraksi lampirannya, metode macerasi infusa reflux terlampir. Selanjutnya ada uji screening fitokimia terlampir, uji parameter ekstrak terlampir. Next. Uji parameter ekstrak terlampir. Selanjutnya, kemudian destilasi simplicia terlampir. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.